Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Belajar Arsitektur bareng dengan saya Imadudin, salah satu arsitek di PT Rancang Reka Ruang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari kami seputar arsitektur maupun interior. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menyimak konten-konten kita, beberapa waktu lalu kita pernah ngebahas tentang apa itu konsep rumah tumbuh. Bagi teman-teman yang belum nonton, bisa klik link di sebelah saya ini. Nah, di situ kita ngejelasin tentang konsep rumah tumbuh itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk memberikan tips kepada teman-teman ketika akan membangun sebuah rumah tumbuh. Nah, apa saja tipsnya? Simak video ini sampai selesai. Tips yang pertama adalah kita harus merencanakan sejak awal. Merencanakan rumah tumbuh ini memang kaitannya dengan banyak aspek. Yang pertama, aspek biaya, aspek bahan maupun aspek pekerja. Karena perencanaan yang harus matang dari awal itu akan membantu kita untuk mengurangi atau mengantisipasi masalah yang akan datang di kemudian hari. Seperti misalnya kenaikan harga akibat inflasi, yang itu akan berpengaruh terhadap harga material, harga tukang atau pekerja, maupun harga perombakan bangunan ketika tahap pelaksanaan pembangunan kita lakukan di masa mendatang hingga mencapai bentuk utuh atau skenario desain rumah kita secara 100%. Dalam hal ini, teman-teman bisa minta bantuan kepada rekan-rekan jasa arsitek profesional untuk memberikan tips-tips, saran maupun rekomendasi terkait dengan skenario pembangunan ataupun strategi untuk budgeting sesuai dengan finansial teman-teman. Nah, poin yang kedua adalah kita harus membuat skala prioritas. Skala prioritas ini adalah yang kami maksud terkait dengan kebutuhan ruang apa saja yang memang benar-benar harus diakomodasi di tahap pembangunan awal khususnya. Jadi karena rumah tumbuh itu memang sifatnya bertahap, sehingga kita harus pintar-pintar memilah dan juga memilih ruangan-ruangan apa saja yang harus kita tempatkan terlebih dahulu sesuai dengan anggaran yang tersedia. Kita ambil contoh mungkin yang menjadi ruangan-ruangan pokok atau inti adalah minimal ialah kamar tidur, kemudian kamar mandi, dan mungkin dapur sebagai area pendukung untuk kebutuhan pangan kita sehari-hari. Nah, apabila ada aktivitas-aktivitas lain yang harus kita akomodasi juga di tahap pembangunan awal, misalnya seperti untuk menerima tamu atau kegiatan bercengkrama dengan keluarga yang itu membutuhkan ruang keluarga misalnya. Nah, teman-teman bisa menyatukan beberapa aktivitas tadi seperti ruang tamu ataupun living, ruang tamu dan living, kemudian barangkali ruang makan. Bisa juga dijadikan satu dalam satu area multifungsi yang sifatnya sementara untuk kita gunakan selama masa tahap 2 belum dilaksanakan. Apabila teman-teman sudah memiliki anggaran yang cukup untuk dilakukan pengembangan di tahap 2, ruangan-ruangan yang sifatnya multifungsi tadi baru bisa kita pindahkan untuk berdiri sendiri ke dalam satu ruangan yang lebih utuh dan lebih lega dan sesuai dengan perencanaan master plan yang sudah kita tentukan dari awal. Nah, poin selanjutnya atau yang ketiga adalah kita juga harus berorientasi kepada masa depan. Dalam hal ini kita harus bisa merencanakan ataupun mempersiapkan, minimal memperkirakan kira-kira apakah akan ada penambahan anggota keluarga baru, yang dimana di situ pasti akan berpengaruh pada ruangan, baik itu jumlah ruangan maupun luasan ruangan. Misalnya nih, kita ambil contoh di pembangunan tahap 1 di rumah tumbuh kita, baru memiliki 2 kamar yang dengan anggota keluarga berjumlah 4 orang. Suami istri, pasangan suami istri, dan juga 2 anak. 2 anak ini yang masih kecil-kecil mungkin di fase awal masih bisa disatukan dalam satu kamar tidur. Karena memang kebutuhannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak. Namun ketika mereka sudah beranjak dewasa atau lebih besar lagi, maka harus dipisahkan kamarnya sehingga memerlukan adanya penambahan unit kamar baru ataupun luasannya diperbesar sesuai dengan kebutuhan. Jumlah kebutuhan anggota keluarga ini pun berpengaruh pada ruangan-ruangan yang lain seperti area servis misalnya. Kamar mandi juga sudah tidak lagi kita harus mengacu pada satu kamar mandi, tapi minimal harus ada 2. Poin yang keempat adalah kita harus cerdik dalam menyiasati tampak bangunan. Walaupun rumah tumbuh ini belum mencapai tahap akhir pembangunan,
sesuai dengan master plan yang direncanakan, tetapi bukan berarti tampilannya menjadi berantakan. Setiap fase pembangunan rumah tumbuh harus diselesaikan dengan baik untuk memberikan kenyamanan bagi penghuninya, baik secara fungsional maupun estetika. Sedikit tips dari kami, mungkin dari teman-teman yang ingin membuat rumah tumbuh secara vertikal atau menaikkan huniannya ke lantai 2 maupun lantai 3, bisa dengan cara membuat langit-langit yang tinggi di fase-fase awal ataupun ditutup dengan atap datar atau dak beton untuk menyembunyikan struktur lantai 2 yang nantinya akan dipersiapkan untuk fase pembangunan berikutnya. Poin yang kelima ialah tahap pembangunan tidak mengganggu bangunan yang sudah ada sebelumnya. Jadi apabila kita ingin melanjutkan fase pembangunan ke tahap 2 ataupun ke tahap 3 hingga mencapai tahap akhir, yang perlu kita pikirkan adalah akses ataupun sirkulasi untuk konstruksi di tahap berikutnya. Sehingga bangunan yang sudah kita dirikan di tahap 1 masih bisa kita fungsikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari, seperti misalnya mungkin kamar tidur ataupun kamar mandi yang itu harus kita gunakan sehari-hari, itu tidak terganggu oleh adanya angkutan material yang memang harus kita bawa dari lantai 1 ke lantai 2 atau dari depan ke belakang, sehingga meminimalisir adanya area-area terdampak akibat adanya fase pengembangan di tahap 2 tadi. Baik teman-teman, demikian tadi sedikit materi dari kami tentang tips membangun rumah tumbuh. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan wawasan bagi teman-teman yang mungkin ingin membangun rumah impiannya dengan menggunakan konsep rumah tumbuh. Apabila masih ada yang bingung tentang materi kita kali ini, teman-teman bisa langsung menanyakan di kolom komentar ataupun menghubungi kami dan berkonsultasi dengan rekan-rekan arsitek di PT Rancareka Ruang melalui kontak yang sudah kita sediakan di kotak deskripsi di bawah. Oke, sekian video dari kami. Saya Imanuddin dari PT Rancareka Ruang, izin undur diri. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Bye!